Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast seputar ilmu kesehatan bersama saya Dina Damian Pinanti dan rekan di samping saya Eka Febriana. Baik teman-teman dan bunda-bunda di rumah, hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial dari salah satu institusi kesehatan Kalimantan Selatan. Itu ada kakak-kakak mahasiswa jurusan kebidanan Politeknik Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Kita tepuk tangan dulu. Mungkin yang pertama kita bisa perkenalan diri dulu ya kakak-kakak. Baik, saya Dinda Puspita Wulandari. Baik, saya Aisyah Taseglia Rahmah. Saya Putri Hena Ramadhani. Dan saya Nurhansa. Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi pada balita. Kita di sini akan membahas dengan para mahasiswa kebidanan. Seberapa penting sih imunisasi pada balita? Apa dampaknya jika kita tidak membawa bayi kita untuk imunisasi? Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak kebidanan sudah bisa meluangkan waktunya pada siang hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang imunisasi, mungkin kami dan para ibu-ibu di rumah ingin mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian sederhana vaksinasi pada balita itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak sekalian yang telah bersedia mengundang kami untuk hadir di sini. Ini juga sebagai ajang media untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu sekalian di rumah, terutama yang memiliki bayi dan juga anak untuk ikut serta dalam imunisasi ini. Jadi sebelumnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang imunisasi, di sini saya akan menjelaskan pengertian sederhana dari imunisasi itu sendiri. Jadi imunisasi ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, setidaknya selain kita untuk mengurangi resiko terkena suatu penyakit, jika kalaupun kita terkena, itu mengurangi gejalanya agar tidak terlalu parah. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan imunisasi kita terhindar dari penyakit, bukan seperti itu. Jadi di sini kita berusaha untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit pada seseorang yang imunisasi. Jadi ini untuk proses dan cara pemberiannya itu sendiri bagaimana ya Kak? Apakah semua imunisasi itu diberikan melalui suntikan atau ada cara lain atau alternatif lain, dan cara pemberiannya lain itu seperti apa? Apa hanya disuntik atau ada yang lain? Baik, jadi pemberian imunisasi ini itu ada dua. Ada yang melewati mulut, itu contohnya seperti polio disebut dengan oral, dan cara kedua itu adalah disuntikan yang lebih banyak dilakukan, misalkan kayak di bahu, biasanya di paha. Nah, jadi setelah masuknya vaksin ini ke dalam tubuh, itu dia akan bereaksi di dalam tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, jadi setelah di dalam tubuh dia membentuk antibodi, mungkin masuknya vaksin ini juga sama seperti masuknya virus dan juga bakteri. Nah, jadi setelah masuknya ke dalam tubuh itu, dia akan membentuk sebuah vaksin imunisasi yang nantinya jika terkena virus atau penyakit itu, dia bisa mengurangi gejalanya atau diharapkan bisa mengurangi resiko terkena penyakit. Jadi itu sangat menarik sekali ya bunda-bunda di rumah. Jadi mungkin juga menjadi sebuah alasan mengapa vaksinisasi atau imunisasi itu sangat penting untuk anak dan balita. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke yang lebih spesifik lagi nih kakak-kakak, mengenai imunisasi dasar lengkap. Nah, itu tuh seperti apa sih, imunisasi apa saja yang diberikan, lalu dan pada tahapan usia berapa saja imunisasi itu bisa diberikan? Oke, baik Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah nih, jangan sampai terprovokasi atau dengan isu-isu di luar sana mengenai imunisasi. Jadi saya izin menjelaskan sedikit tentang imunisasi ini. Pemberian imunisasi itu dimulai saat usia bayi 0 sampai 24 jam, atau itu sudah masuk ya sasaran pemberian imunisasi. Jadi pemberian imunisasi pertama itu yaitu HBO atau hepatitis B. Nah, di mana berfungsi untuk mencegah terjadinya hepatitis. Setelah pemberian pertama HBO tadi ya, lalu pada usia 1 bulan itu diberikan lagi BCG. Jadi berfungsi untuk mencegah terjadinya tuberkulosis atau TBC Bu ya. Nah, lalu pada anak usia 2 bulan itu diberikan lagi
imunisasi, yaitu berupa hepatitis B dosis 2, polio dosis 1, lalu rotavirus dosis 1, DPV dosis 1. Nah, nanti pada usia anak pemberian pada usia 2 bulan ini itu berfungsi untuk mencegah terjadinya difteri. Nah, lalu nanti pada usia anak menginjak 3 bulan, nah itu diberikan lagi, Bu. Jadi yang imunisasi yang diberikan lagi itu ada polio dosis kedua, DPV dosis kedua, lalu rotavirus dosis kedua juga, serta hepatitis B dosis kedua itu diberikan juga pada usia bayi 3 bulan. Lalu pada saat ia menginjak usia keempat, nah itu diberikan lagi imunisasi. Nah, jadi imunisasi yang diberikan selanjutnya itu ada hepatitis B namun dosis ketiga, lalu ada polio dosis ketiga, DPV dosis ketiga, dan rotavirus dosis ketiga. Nah, setelah itu pada usia anak menginjak 6 bulan, nah itu akan diberikan lagi imunisasi. Namun pada usia ini hanya diberikan 3 imunisasi, yaitu ada PCV dosis kedua, rotavirus dosis kedua, serta influenza. Nah, ya selanjutnya pada usia ke-9 bulan, nah itu akan diberikan imunisasi lagi. Cuman imunisasi yang diberikan kali ini tidak mencakup imunisasi yang sebelumnya, melainkan ada 2 imunisasi, yaitu ada MR dan JE. Itu, Bu, imunisasi yang diberikan dan tahap-tahap usianya. Wah, penjelasannya sangat panjang sekali, Bu, ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya sesuai tema pada hari ini, yaitu kita untuk mengetahui mengapa sih kita harus imunisasi bayi secara lengkap dan tepat waktu, biar ibu-ibu rumah juga mengetahui, Bu, ya. Dan biar ibu-ibunya nggak malas-malas membawa bayinya untuk imunisasi. Baik, jadi kenapa anak kita itu penting sekali untuk diberikan imunisasi dasar lengkap? Karena agar terhindar dari 7 resiko yang akan saya jelaskan nanti. Jadi, salah satu resiko yang pertama itu adalah anak bisa menderita penyakit yang berat ketika tidak mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Nah, penyakit-penyakit berat tersebut yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, seperti ada hepatitis B, tuberkulosis, kemudian ada polio, dan juga campak. Jadi anak itu akan lebih rentan terjangkit oleh penyakit-penyakit tersebut. Jadi resiko yang kedua itu adalah resiko terjangkitnya penyakit terhadap orang tua itu juga akan lebih meningkat. Kenapa orang tua di sini juga dapat mendapatkan resiko? Itu karena imunisasi itu kan tadi untuk menangkal suatu penyakit, ya. Nah, ketika tidak diberikan imunisasi, itu penyakit tersebut akan cepat menular terhadap anak maupun terhadap orang tua. Jadi ketika anak tidak mendapatkan imunisasi, bisa saja anaknya yang terjangkit penyakit dan menularkan terhadap orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua yang terjangkit penyakit dan anak juga akan beresiko sangat cepat mendapatkan penyakit yang sama terhadap orang tuanya. Kemudian resiko yang ketiga adalah bisa membawa dampak yang sangat serius terhadap lingkungan sekitar. Karena ketika tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan anak itu mendapatkan penyakit yang menular, maka akan sangat cepat juga menularkan terhadap lingkungan sekitar. Jadi itu akan menimbulkan wabah suatu penyakit di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi izin melanjutkan dari Kakak Anita tadi, yang keempat itu ada sakit dan komplikasi penyakit yang membutuhkan pengobatan dan perawatan tentunya. Nah, biaya untuk pengobatan ini kan tentu untuk keluarga itu sangat memberatkan, ya. Untuk pengobatannya sendiri kan tidak murah gitu. Sedangkan imunisasi itu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat gitu. Yang selanjutnya itu ada penurunan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup bagi si bayi dan si balita ini menurun gitu. Sering terjangkit penyakit seperti campak dan polio. Misalkan campak itu mengalami kebutaan dan polio itu mengalami kelumpuhan. Jadi yang keenam ada risiko penurunan harapan hidup, yang dimana kalau bayi atau balita tidak melakukan vaksin atau imunisasi itu akan menyumbang angka harapan hidup yang akan menurun. Nah, yang terakhir ada batasan perjalanan dan sekolah. Jadi ada beberapa negara yang menentukan bahwa tidak imunisasi lengkap itu sangat tidak diperbolehkan seperti itu, dan pada sekolah tertentu juga imunisasi itu sangat wajib, terutama imunisasi lengkap, karena di masa sekolah itu akan melanjutkan imunisasi selanjutnya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kami mahasiswa. Wah, jawabannya sangat benar-benar jelas ya bunda-bunda di rumah. Untuk bunda-bunda di rumah semua yang sudah mendengarkan dan juga menyimak apa yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak mahasiswi dari jurusan kebidanan ini, diharapkan bisa tahu pentingnya imunisasi atau vaksinisasi untuk anak dan balita bunda-bunda semua. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita hari ini mengenai imunisasi atau vaksinasi pada balita. Semoga ibu-ibu di rumah tadi sudah mendengarkan dan menyimak apa yang dipaparkan oleh para narasumber yang berhadir pada hari ini. Baik, sekian acara hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa jurusan kebidanan sudah meluangkan waktunya berhadir di acara podcast pada hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.